Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka dalam pelajaran Al-Quran Hadis dengan judul Al-Quran Mukjizat Nabiku. Nah, sebelum ke materi, mari kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan doa yang mana doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelas dipersilakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai. Terima kasih. Untuk anak-anakku, apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru akan mengabsen kehadiran kalian. Pertama, Dewi Anjani, Hadir. Diana Kamila, Hadir. Indah Putri Mada, Hadir. Julaiha, Hadir. Nikmatul Zuhra, Hadir. Siti Nurfakiah. Hadir. Itu semua ya. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa hadir semua, bisa mengikuti pelajaran Al-Quran Hadis tentang mukjizatan Al-Quran. Untuk sebelum ke pembahasan tentang Al-Quran Mukjizat Nabiku, kalian mengambil modul atau mempelajari modul, baca dulu di 10 menit. Nanti Pak Guru terangkan sesuai dengan yang ada di layar. Saya beri waktu 15 menit untuk membaca, sambil itu Pak Guru nanti diterangkan. Untuk selanjutnya, sudah saya kira sudah cukup waktu untuk membaca. Sekarang Pak Guru terangkan tentang Al-Quran Mukjizat Nabiku. Dimohon pada semua peserta didik ya untuk memperhatikan ke layar, karena di layar sudah ada materi pada pagi hari ini. Yang pertama, Al-Quran Mukjizat Nabiku. Tujuannya kalian nanti belajar. Tujuannya ini, setelah pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menganalisis kemukjizatan Al-Quran dengan tepat. Yang kedua, membuat contoh macam-macam mukjizat dengan benar. Itu tujuan pembelajaran dari Al-Quran Mukjizat Nabiku. Selanjutnya dilihat pengertian mukjizat. Mukjizat itu menurut bahasa artinya melemahkan atau mengalahkan. Nah, berarti namanya mukjizat itu mengalahkan atau melemahkan. Intinya kalau mengalahkan biasanya musuh. Ya, mengalahkan musuh seperti mukjizatnya Nabi siapa? Nabi siapa? Yang mengalahkan musuh? Nabi Musa, ya, yang mengalahkan tukang sihir. Mukjizatnya mukjizatnya Nabi Ibrahim apa? Tidak terbakar oleh api. Tidak terbakar oleh api. Mukjizatnya siapa lagi? Nabi Muhammad. Apa?
disertai dengan tantangan dan selamat dari pertentangan, atau tidak bisa dikalahkan. Ya, namanya mukjizat itu tidak bisa dikalahkan, ya, baik oleh siapapun. Ya. Karena apa? Karena mukjizat itu pemberian Allah kepada nabi-nabi yang tidak bisa ditandingi maupun dikalahkan. Contoh kecilnya, mukjizatnya Nabi Musa, ya, yang membelah laut, ya, lautan dibelah dengan tombak, dengan tongkat. Ya, kalau dipikir dengan akal itu tidak akan mungkin. Tetapi karena itu mukjizat, maka tidak ada yang bisa memikirkannya atau tidak bisa menandingi. Ya, itu namanya mukjizat menurut istilah. Ya. Untuk selanjutnya syarat-syarat mukjizat. Nah, dilihat di layar syarat-syarat mukjizat. Mukjizat itu ada, di sini ada 5 syarat. Yang pertama, sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah. Berarti mukjizat itu hanya pemberian Allah. Ya. Tidak ada manusia yang bisa membuatnya atau menirukannya. Contohnya, ya, seperti Nabi Ibrahim yang tidak bisa dibakar. Ya, itu khusus Nabi Ibrahim. Ya, mukjizatnya kalau dibakar tidak akan terbakar. Itu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Selain itu namanya mukjizat. Yang kedua, mukjizat adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam. Ya, ini berlawanan dengan hukum alam. Maksudnya itu bertentangan. Ya. Contohnya ketika Nabi membelah bulan, ya, itu bertentangan. Kok bisa? Itu kalau dipikirkan ya tidak masuk akal, karena memang sifatnya dari mukjizat itu adalah bertentangan dengan alam yang tidak bisa dipikirkan dengan akal. Ya. Yang ketiga, mukjizat harus berupa hal yang dijadikan sanksi oleh seorang yang mengaku membawa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran pengakuannya. Berarti ini pengakuan Nabi, misalnya Nabi Nuh mengaku dirinya Nabi. Dengan apa? Ada mukjizatnya. Ya, Nabi Muhammad seperti itu juga. Nabi-nabi yang lain diberikan Allah mukjizat supaya apa? Supaya bukti sebagai bahwa nabi-nabi itu adalah utusan Allah, bukan utusan yang lain. Ya, yang ketiga, yang keempat, mukjizat terjadi bertepatan dengan pengakuan Nabi dan penolakan suatu kaum atas pengakuan tersebut. Contohnya ketika Nabi siapa itu? Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak diterima oleh keluarganya sendiri, istri dan anaknya, ya, yang tidak diakui sebagai nabi. Ya, makanya Nabi Nuh disuruh oleh Allah untuk membuat kapal yang besar yang semuanya diangkut. Kaum-kaum yang ikut dengan Nabi Nuh diangkut ke kapal dengan semuanya, dengan menggunakan ternak dan lain-lainnya. Itu apa? Itu menandakan bahwa mukjizat itu tidak bisa dipikirkan. Pada saat itu Nabi Nuh, ya, pada saat membuat kapal di atas bukit atau di atas gunung, banyak kaumnya yang menertawakan. Ya, menertawakan Nabi Nuh itu gila. Ya, karena apa? Karena membuat kapal itu di atas gunung atau di bukit. Ya. Yang nomor 5, tidak ada seorang manusia pun bahkan jin sekalipun yang dapat mengalahkan suatu mukjizat yang sudah diberikan Allah. Ya, itu manusia, jin, semuanya tidak bisa menandingi kehebatan dari mukjizat. Ya.
walaupun jin apapun, manusia yang bagaimanapun, nah, kalau berlawanan dengan mukjizat tidak akan pernah menang. Ya, karena itu syarat-syarat mukjizat. Yang nomor selanjutnya, nah, kita macam-macam mukjizat. Nah, macam mukjizat itu sebelum ke macam-macam mukjizat, ya, apakah kalian sudah paham tentang pengertian mukjizat? Paham. Paham. Ya, di sisi akhir setelah keterangan nanti ada tanya jawab tentang mukjizat. Ya, mukjizat. Terus selanjutnya macam-macam mukjizat. Ya, bisa dilihat di layar mukjizat itu ada dua macam. Ya, dua macam, yakni mukjizat yang fisik kasat mata, ya, yakni mukjizat yang dapat dilihat mata, ya, yang didengar telinga, dicium hidung, ditangkap oleh panca indera. Itu namanya mukjizat fisik. Dan yang contohnya ini Nabi Muhammad Nabi Musa berupa tongkat. Mukjizat Nabi Musa berupa tongkat yang berubah menjadi ular besar. Itu namanya mukjizat fisik. Yang kedua, mukjizat maknawi atau tidak kasat mata, yakni mukjizat yang tidak mungkin dicapai dengan kekuatan panca indera, tetapi harus dicapai dengan kekuatan akli. Nah, contohnya, nah, di sini, ya, contohnya Al-Quran. Al-Quran itu tidak bisa dilihat, maksudnya tidak dicapai dengan kekuatan panca indera, tetapi harus pikiran intelektual atau mata batin. Ya, sebagaimana Al-Quran itu adalah merupakan mukjizat Nabi Muhammad, ya, dan juga sebagai kitab suci umat Islam. Ya, mukjizat. Nah, sudah paham semua? Paham, ya. Nah, mukjizat itu ada dua, yakni mukjizat fisik dan mukjizat maknawi. Ya, semuanya ini dari mulai pengertian, ya, dari mulai pengertian, terus syarat-syarat mukjizat, terus yang terakhir macam-macam mukjizat itu sudah kita bahas, ya. Sudah kalian baca tadi, nah, tentang mukjizat. Nah, sekarang saya akan bertanya, ada berapa mukjizat? Macam-macam mukjizat? Ada dua. Ada dua. Pertama, Mukjizat isim. yang kedua, Mukjizat maknawi. mukjizat maknawi. Yang selanjutnya pengertian mukjizat apa? Pengertian mukjizat. Mukjizat menurut bahasa. Melemahkan atau mengalahkan. Mengalahkan atau mengalahkan, dan istilah. Peristiwa urusan atau sesuatu yang luar biasa disertai dengan tantangan dan selamat dari pertentangan atau tidak bisa dikalahkan. Itu, ya, sudah. Aku kira sudah paham tentang mukjizat, ya, contoh-contohnya, syarat-syaratnya. Sekarang ada tugas buat kalian, yakni ada tugas kelompok, ya, kelompok cari contoh-contoh mukjizat. Ya, saya kasih waktu 15 menit untuk mencari contoh, ya. Saya tunggu 15 menit lagi. Kalian mengerjakan sambil didiskusikan dengan teman-temannya apa sesuai dengan materi kita, yakni mukjizat nabiku atau mukjizat Nabi Muhammad. Sudah sampai
menit. Sekarang dikumpulkan tugasnya, kumpulkan dan dipresentasikan. Dipresentasikan dulu, dibaca dulu. Contoh-contoh mukjizat. 1. Mukjizat Nabi Ibrahim yaitu tidak terbakar oleh api. 2. Mukjizat Nabi Ibrahim yakni membuat batu yang besar. 3. Mukjizat Nabi Musa yakni bisa membelah lautan hingga diarahkan dengan tongkatnya. 4. Mukjizat Nabi Isa yakni bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, terima kasih. Ini tepuk tangan buat teman kalian nih. Kelompok 1. Ini contoh dari mukjizat. Bagaimana tugas tadi yang diberikan itu sudah sesuai dengan perintah, yakni mencari contoh-contoh mukjizat dari para nabi. Ya, itu terakhir kita simpulkan bahwa mukjizat itu adalah hal-hal yang luar biasa, yang di luar nalar, yang di luar di luar nalar atau di luar kehendak manusia, yang mana itu diberikan Allah kepada para nabi, ya, bukan kepada manusia biasa. Karena mukjizat itu diperuntukkan untuk para nabi, ya, dan orang-orang khusus. Yang terakhir, mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan doa. Untuk doa saya perintahkan kepada ketua kelas. Doa terakhir penutup. Doa mulai. Berdoa selesai. Sudah. Mungkin hanya ini pembahasan kita untuk minggu depan. Ini ada tugas mencari tentang video atau artikel tentang mukjizat para nabi-nabi terdahulu. Nah, itu tugas untuk minggu depan. Mungkin hanya ini keterangan dari mukjizat. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam